Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sedang memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Pertemuan guna membahas situasi yang terjadi di tanah air. Adapun pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah sudah berlangsung sejak siang hari tadi, dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan, sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah hadir dan juga saat ini masih berlangsung diskusi antara ketum parpol dengan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah ketua umum parpol koalisi pemerintah yang dikonfirmasi hadir adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, mewakili Ketua Umum Demokrat hadir Edi Baskoro. Kemudian juga terlihat Sekjen PKS yang hadir memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan. Adapun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan, sebenarnya rencana pemanggilan Ketua Umum Parpol ini sudah direncanakan sejak kemarin, namun memang pemanggilan secara pasti baru dilakukan sekitar pagi hari tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan para ketua umum parpol koalisi pemerintah langsung memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, belum diketahui apa yang menjadi topik diskusi, pembahasan maupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah ketua umum parpol koalisi pemerintah yang siang hari ini dipanggil di Istana Kepresidenan Jakarta. Kalau tadi kita lihat, awak media sudah berusaha untuk bertanya kepada para ketua umum parpol begitu hadir di istana. Namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional misalnya Zulkifli Hasan, ia menolak untuk menjawab apapun. Sama halnya dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menolak untuk menjawab apa yang menjadi topik bahasan diskusi atau pemanggilan antara Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Umum Parpol. Satu-satunya yang menjawab adalah perwakilan dari Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro yang menyatakan pertemuan ini akan membahas dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini. Sikap dari fraksi Demokrat menginginkan solusi yang cepat dan juga tepat. Ya pemirsa, selain para petinggi parpol, Presiden juga ada agenda selanjutnya yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi untuk pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para petinggi parpol tadi dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kemudian akan dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu sidang Kabinet Paripurna. Awalnya direncanakan untuk dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun bisa sama-sama kita lihat, kita simak di layar kaca, nampaknya memang pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para petinggi parpol masih berlangsung. Sehingga informasi yang kami dapatkan dari lapangan, agenda kedua yaitu sidang Kabinet Paripurna baru akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah menteri dan juga wakil menteri dari Kabinet Merah Putih ini sudah terlihat menghadiri agenda sidang Kabinet Paripurna. Hingga saat ini masih terus berdatangan satu persatu, namun nampaknya mereka juga tidak menyampaikan apapun kepada awak media. Dan informasi yang kami dapatkan, untuk sidang Kabinet Paripurna ini juga sama telah direncanakan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pimpinan ormas keagamaan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu siang di kediamannya di Hambalang, Bogor. Setelah melakukan pertemuan, para tokoh menghimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas. Ada 16 ormas Islam yang berdialog dengan Presiden, didampingi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, serta sejumlah menteri pada Sabtu kemarin. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, pertemuan ini menyepakati agar seluruh pihak bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak masyarakat untuk tenang dan menjaga perdamaian. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir berharap masyarakat bisa memaknai demokrasi yang lebih jernih serta memanfaatkan proses demokrasi yang penuh tanggung jawab. Bahwa kita kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah dan kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya pemirsa, halte Transjakarta yang sempat ditutup pasca aksi unjuk rasa kini mulai beroperasi secara berkala. Sejumlah rute mulai dibuka secara situasional dan masyarakat dapat menggunakannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya berikut liputan jurnalis Devi Syafira dan juru kamera Febri Septian. Pemirsa, pasca aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Seperti halte Transjakarta yang menyebabkan tidak beroperasi sementara. Namun kini beroperasi secara perlahan dan juga berkala melihat kondisi dan juga situasi terkini. Untuk halte Transjakarta yang mulai beroperasi, misalnya di Koridor 1 yang melayani rute Blok M Kota, kemudian juga Koridor 3 yang melayani Kalideres hingga Monas, kemudian Koridor 4 yang melayani ke Pulau Gadung hingga Galunggung, kemudian juga rute-rute lainnya seperti rute 1E, 1Q, kemudian 8E dan juga 8D. Namun hal ini masih terus diupdate, apabila kondisinya ini kondusif maka akan dilanjutkan, namun apabila tidak maka akan ditutup sementara. Nah, untuk informasi lengkapnya atau resminya akan diupdate oleh Transjakarta, dapat dilihat oleh masyarakat melalui media sosialnya. Sementara untuk halte-halte yang mengalami kerusakan, misalnya halte Bundaran Senayan dan juga halte Polda Metro Jaya ini tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan, sehingga masyarakat yang biasa melewati halte-halte tersebut diminta untuk mencari halte alternatif lainnya dan juga tidak dapat digunakan hingga saat ini dan juga dapat digunakan apabila perbaikan sudah selesai. Sementara itu, sampai saat ini pemerintah Provinsi Jakarta juga menerapkan kebijakan tarif gratis untuk transportasi umum seperti seperti Transjakarta dan juga MRT Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai 30 Agustus sampai dengan 7 September 2025. Hal ini juga beriringan dengan proses perbaikan yang masih terus dilakukan untuk fasilitas umum yang terdampak dari aksi demonstrasi. Dari Jakarta, Devi Syafira, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.